Semua sehat? Semua sehat? Haleluya, senang sekali berjumpa dengan saudara. Aduh, sore tadi habis istirahat, saya dengar kabar Pak Jokowi pidato, saudaraku. 127 orang meninggal. Tambah 2 polisi katanya, ini baru pertama. Katanya tawuran, saudaraku. Nongone Malang, saudara. Ya, berita silih berganti, kadang-kadang kita ini bingung gitu ya. Mau ke Malang takut kalau L gitu. Tapi yang saya senang sekali Allah kita itu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dia berkata jangan takut, tergantung sama saudara. Kalau saudara tidak takut, maka damai sejahteranya itu akan masuk dalam hidup kita. Ya, sebab itu saudaraku, firman Tuhan berkata, ayo datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita tidak argumentasi yang lain, kita datang sujud menyembah, kita datang kepada Tuhan sekalipun mungkin karena kondisi hujan gitu, agak ya kadang orang males. Tetapi saya bersyukur saudara semuanya yang hadir di sini mencari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Baiklah saudaraku yang kekasih, tidak berlama-lama. Ya, minggu ini agak sibuk tetapi saya senang sekali karena saya sekalipun dengan usia usia boleh tambah tapi semangatnya harus tetap seperti Kaleb. Ya, tetap antusias karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat sing tahu istriku toh. Hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, minggu yang lalu saya tidak ada karena saya melayani di GBI Yogyakarta, GBI Sudirman. Saya datang Sabtu karena naik kereta api, lalu istirahat sebentar, renang, lalu sore diajak. Malam istirahat, 3 kali ibadah hari Minggu. Gembalanya masih muda, Stanley, umur 38 tahun. Saya kenal orang tuanya baru 1 tahun, mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tapi luar biasanya saudaraku sudah buka 3 cabang. Ya, di Bantul, di Panglima Sudirman sama di Wisma Hartono. Ya. Nah saudaraku, saya percaya sekalipun banyak masalah, banyak tekanan, tetapi sebagai orang yang percaya kita harus siap kalau kita dipanggil Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pulang Senin, saya Selasa mau istirahat, Rebu mau istirahat, ya. Saya kok gak enak badan, lalu diminta kerian sama istri saya, dikeroi gitu saudaraku. Baru dikeroi ada telepon, Pak Gunawan, ini pembicara saya ini kena vertigo, jatuh katanya. Pak Gunawan bisa ngelayani. Kaceng ngomong gak iso, iku sungkan sampai sing dukur saudaraku ya. Saya ngomong, oke, jam berapa? Jam 6:30. Ya wis, saya tak siap-siap. Berangkat sampai jam 9. Dan hari ini saya ngelayani 3 kali. Dalam keadaan tetap antusias. Sebab Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya berdoa apa yang harus saya sampaikan kepada saudara menjelang. Ya Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal. Lahir di kandang Bethlehem. Kurang berapa hari, kurang 2 bulan setengah lagi saudaraku. Saya berdoa belum dapat sesuatu. Lalu kemarin saya berjumpa dengan salah satu jemaat di tempat ini yang pagi hari. Ya, dia mengeluh. Ya, Pak Gunawan, bagaimana sih caranya kita ini beribadah dengan benar? Ya, bagaimana sih caranya kita beribadah itu sesuai dengan Alkitabiah? Bagaimana sih caranya kita ini memberikan persembahan yang benar dan berkenan kepada Allah? Lah itu temanya. Lalu Tuhan malam saya ketemu, lalu Tuhan meneguhkan saya untuk menyampaikan hal ini kepada saudara. Jadi temanya hari ini memberi persembahan yang benar dan berkenan. Ayo baca bersama-sama 2, 3. Rupa-rupanya masih terlalu dingin saudara.
tak selenger dari sini. Starter gitu saudaraku. Mungkin sore ini agak seperti desal. Desal itu kalau belum panas ya dasak banter saudaraku. Ya kita baca dengan antusias. 2, 3. Memberi persembahan yang benar dan berkenan kepada Allah. Nah saudaraku yang kekasih, kita memberikan persembahan tidak sama dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Ya, persembahan kita kepada Tuhan bukan supaya kita diselamatkan. Ya, saya ulangi, semua persembahan yang kita lakukan, ya apapun bentuknya, itu bukan supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita percaya, beriman kepada Yesus yang sudah menebus segala dosa dan perbuatan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara sudah ditebus, saudara diampuni, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Karena saudara adalah ciptaan yang baru, semuanya berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tetapi Pak, setelah kita bertobat ciptaan baru, kan kita tetap memberi. Betul saudaraku. Apa maksudnya saudaraku? Nah, kita memberi itu karena kita memiliki rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal. Itu poin yang sangat penting. Ya, ayo kita lihat. Mazmur 50 ayat 12 sampai ayat 14. Seringkali orang Kristen bingung. Ya, tapi saya berdoa kalau Tuhan sudah memberikan firman ini, saya terlalu yakin saudaraku, ya, saudara akan mengetahui dengan jelas, maka saudara akan berjalan terus. Ya, 2, 3. Jika aku lapar, aku ini Tuhan, hanya besar. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Terus. Daging lembu jantankah aku makan? Atau daging kambing jantankah aku minum? Saudaraku yang kekasih, Alkitab dengan jelas mengatakan saudaraku bahwa Allah kita ini gak doyan steak saudaraku. Ya. Kalau Pak Gembala masih senang kambing saudaraku. Ya. Tapi Tuhan itu tidak doyan yang kayak gini. Kalau kita memberikan persembahan, kita ini karena ada syukur kepada Allah. Nah saudaraku, apa artinya ayat ini? Sebetulnya Tuhan itu memberikan gambaran kepada saudara dan saya, terutama kepada orang Israel. Ya, zaman dulu itu saudaraku, orang Israel kalau memberikan persembahan di rumah ibadah itu mereka datang selalu membawa persembahan. Kalau yang kaya membawa lembu, kalau yang miskin membawa burung yang murah itu saudaraku. Tapi semuanya membawa persembahan. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, persembahan ini menggambarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, dia mati buat kita, dia berkorban untuk kita. Sebab itu Yohanes Pembaptis berkata waktu dia melihat Yesus, lihat itu anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Jadi itu gambaran. Sebab itu saudara yang kasih, jangan kita memiliki satu pengertian yang salah. Kalau ibadah kita orang percaya tidak sama dengan kepercayaan siapapun di dunia itu. Kita memberikan persembahan karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang karena Kristus Yesus menebus segala dosa dan perbuatan kita. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Lalu mengapa kita harus memberikan persembahan saudaraku? Ada 3 poin persembahan yang benar dan berkenan kepada Allah. Ya. Poin yang pertama, persembahan rohani. Apa itu persembahan rohani? Kita buka 1 Petrus 2 ayat 5. Yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan apa? Persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain bahasa sekarang gitu saudaraku, kita mempersembahkan persembahan roh itu artinya pelayanan yang aktif atau melayani yang aktif. Katakan melayani yang aktif. Pak, bagaimana melayani yang aktif? Saudaraku, melayani bukan kita harus masuk struktur gereja. Ya, bukan harus melayani di mimbar, bukan menjadi song leader atau singer atau tim musik dan lain sebagainya. Atau usher, semuanya itu baik. Itu pelayanan juga. Tetapi bukan itu saudaraku. Ternyata saudaraku, Alkitab kita mengatakan kita ini seperti batu hidup yang membangun suatu rumah rohani. Batu itu macam-macam, saudara, kecil yang besar, maka terbentuk rumah. Demikian juga dalam hidup kita. Apa yang menjadi panggilanmu, saudaraku? Ya. Terutama bagi saudara yang belum melayani atau yang belum terlibat. Ya boleh saja saudara, mari saudara. Kalau saudara cocok jadi WL, suaranya bagus ya, mari latihan. Ya. Mau raise musik, ada gurunya di sini. Ya, tapi saudara, kalau suaranya saudara sumbang, ya ojo saudaraku. Ya, begitu sudah ngangkat suara, nanti semua lari semua saudaraku ya. Nah, seperti saya ini tidak bisa nyanyi saudaraku ya. Nyanyi bisa, kuncinya masuk itu loh bingung saya. Tidak tahu dulu saya ini cuma kunci Inggris saya apa saudara, nggak ngerti saya. Tapi saudaraku, pelayanan itu berarti juga bersaksi, katakan bersaksi. Datang ke rumah sakit, besuk atau kunjungan. Atau saudara telepon kepada jemaah, teman-teman saudara. Ya, itu namanya pelayanan rohani, aktif. Saya dulu sebelum menjadi pendeta, saya ini sudah aktif saudaraku. Jadi jemaat. Sama istri saya ini, saya pergi ke tempat ya teman-teman yang belum dalam Tuhan, tak kunjungi, ya atau ngomong bersaksi. Ya puji nama Tuhan lah, sampai sekarang saudaraku. Ya. Kemarin ada baptisan itu Pak Herman itu dari kepercayaan lain, ya, dia karena kecewa, ditipu, papa mamanya sudah meninggal ditipu sehingga dia ratusan juta hilang. Dia baru bekerja sebagai di bank gitu saudaraku. Waduh dia sangat kecewa, mangkel karena teman baik saudaraku. Saya bilang tidak perlu, mangkel aku biar gini tak cerita no riwayat saya saudaraku. Dia nangis saudaraku. Saya bilang gini, dia mau nangis, milih gitu. Saya bilang, Tuhan Yesus tetap sama dulu sekarang. Kalau saya ditolong, kamu tolong. Ayo, tak doa no. Iya, saya doakan. Kemarin dibaptis. Ya, lalu satunya lagi itu dari saudara sepupu kita. Kemarin juga dibaptis. Oh, satu jiwa itu malaikat di surga bersorak-sorak saudaraku. Betul lah betul. Cuma di sini tidak ada sorak-sorai saudaraku. Bisa berikan tepuk tangan. Nah saudara kasih, bersaksi, kunjungan. Iya. Sebab itu saudaraku bukan hanya soal pelayanan struktur gereja, tapi pelayanan rohani itu semua harus terlibat. Pertanyaan saya, ini mau masuk bulan Desember. Sudahkah saudara bersaksi saudara? Ya saudara sendiri dapat menjawab. Kalau belum, ayo ceritakan tentang kasih Tuhan, pengalaman saudara bersama Tuhan. Ya, apa yang telah Tuhan kerjakan, diberkati dalam masa-masa yang sulit. Diberkati karena tidak sampai saudaraku mengalami hal-hal yang mengerikan pada waktu COVID. Itu ada saksian saudaraku. Yang B saudaraku, ya, bagaimana kita memberikan persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. 1B, memuliakan Allah. Ibrani 13 ayat 15, baca yang keras. 2, 3. Sebab itu, kok aku tok sing ngomong saudaraku. Saudara jangan terkesima dengan saya ya. 2, 3. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dikatakan ucapan apa? Ucapan syukur
Yaitu ucapan apa? Bibir yang memuliakan nama Tuhan. Loh, ada orang sama saya, Pak, saya ini ya nek muji Tuhan, ya memuliakan Tuhan ya, cuma batin tok Pak. Batin tok meneng saudaraku. Salah. Supaya saudara tahu saudaraku, kalau tadi song leader, mari kita membuka Tuhan, angkat tangan kita, mari kita menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, haleluya. Loh ada ayatnya itu Pak. Loh ini loh ucapan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mau diteguhkan lagi, baca Mazmur 51 ayat 17-18. Supaya saudara mengerti saudaraku. Ya, yo 2, 3. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Kalau batin saudaraku tidak akan dikatakan bukalah bibirku. Ya Tuhan. Nggak dibuka bibir, ditutup bibirnya cukup toh. Apa disebut buka bibirku, ayo. Supaya apa? Yang keras, supaya memberitakan puji-pujian kepadamu. Jelas lu saudaraku. Ya, cuma kita ini kadang-kadang tidak tahu, orang Kristen ini kadang-kadang bingung saudaraku. Ayat 18 dikatakan, 2, 3. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukai. Loh, ya apa sih ini saudaraku? Ya, kok gini saudaraku? Bukankah kita, Tuhan itu korban syukur. Tapi kalau kita mengatakan, memberitakan dengan mulut kita, bibir kita korban syukur, Tuhan tidak berkenan dengan korban sembelian. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya begini saudaraku yang kasih. Jangan kita ini di gereja beda dengan setelah kita keluar dari gereja. Kalau di gereja kita menyembah, mengucapkan dengan bibir kita, engkau dahsyat dan engkau mulia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, aku percaya Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tetapi begitu kita keluar dari gereja, apalagi kalau sudah di rumah, saudaraku, apakah yang keluar dari bibir kita? Kepada istri kita, kepada pembantu rumah tangga kita, kepada karyawan kita. Apakah kita maki-maki atau kita suka marah-marah? Beda dengan waktu saudara di gereja. Ini yang namanya Tuhan tidak berkenan saudaraku ke gereja. Oh, melayani sungguh-sungguh kelihatannya. Tapi di rumah atau di luar gereja saudara sudah berbeda. Ini tidak berkenan, dengan kata lain, bahasa sekarang itu menjadi orang munafik. Ya. Berkali-kali saya bersaksi sama saudara, saya dengan istri saya itu 46 tahun saudaraku menikah. 47 tahun saudaraku. Dari dulu sampai sekarang saya terus belajar. Kalau pagi, kalau saya mau minum kopi, mesti saya minta tolong bikin kopi yang. Tapi jarang sekali tanya. Ya, saya loh ampun tuh mantuk-mantuk si melo aku saudaraku. Ya. Saya ini kalau pagi mau minum kopi, saya ambil kopi sendiri, saya bikin sendiri. Ya. Kadang-kadang istri saya tidak boleh. Saya itu tidak mau ngerepoti. Karena saya tahu, ya jujur, istri saya itu seorang penolong. Katakan amin. Yang keras amin. Istrimu juga penolong. Ya, nolong saudara. Tapi bukan pembantu. Gitu loh saudaraku. Ya, bukan pembantu saudaraku. Kalau saya ke pasar gitu bawa jinjingan gitu saudara, masuk ke apartemen gitu di lobi itu. Kadang-kadang dia itu tidak boleh saudara, dirampas gitu loh. Saya bilang gak usah lah tak kawoni. Ya. Kapi, kon pendeta, gembala, kok no lobi, nggawa brambang, nggawa bumbu. Iya tuh. Mau dibawa,
Gak apa-apa tak bawa gak kira ngurangi gantengku enggak gitu. Apalagi ngurangi keselamatan, oh jauh sekali. Dan saya itu memang orang kayak gitu. Ada pendeta, ya kalau ngambil sepatu itu diambil loh, suruh ngambil sepatu ngambil Datang itu luar kota, wah dia papak tasnya dibawa, saya enggak mau. Kemana saja. Saya tidak mau, tak bawa David. Ya, karena saya tidak mau jadi batu sandungan. Saudaraku yang kekasih, sebab itu ayo kita latih diri kita, jangan kita baik di gereja, tetapi di luar gereja kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Coba saudaraku, Yakobus 3 ayat 10. Ya masih B ini. 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, tegas. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Betul kan? Nah sekarang sudah noleh nok kiri kanane, kon gak ngono toh, kan gak mungkin kayak ngono, kon iki pasti njobo jero podo gitu saudaraku. Amin. Kalau yang senyum simpul itu rada kesandung didik gak apa-apa. Berarti saudara kroso, berarti saudara masih hidup saudaraku. Tuhan tuh baik. Ya, saya ini kalau diberitahu orang, kemarin saya ketemu, saya dikasih tahu, jemaat kasih tahu. Pak, jangan sekali-kali seperti ini. Iya, terima kasih. Itu saya anggap dia memberikan yang baik. Sekalipun dia jemaat, saya terima. Saya tidak mau, Deto ngomongi. Aku roh kabeh kok. Lah keliru saudaraku. Manusia tetap manusia. Pasti ada kekilafannya, ada kesalahannya. Kalau diperingatkan dengan siapa saja. Silakan. Nah, kita masuk yang C. Ya, persembahan yang benar dan berkenan kepada Allah, melakukan perbuatan baik, berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16. Ayo cepat. 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku sekali lagi, kita berbuat baik itu sebagai persembahan syukur kepada Allah. Bukan supaya kita dapat pahala naik surga. Enggak, kita melakukan baik karena ucapan syukur dan memberikan bantuan. Sebab itu gereja setiap bulan kita selalu memberikan kepada jemaat-jemaat. Dari dulu saudaraku. Kemarin kita bagi juga 50 beras. Ya. Nah itu sudah datang lagi 50. Ya. Nah ini kita lakukan buat apa sih? Saudaraku yang kasih, ini melakukan baik supaya mereka mengenal Tuhan. Jangan sampai kita ini jadi batu sandungan di luar. Ya saya percaya saudara sudah memberikan hal ini. Sebab itu mari kita lakukan lebih lagi. Ya. 1D. Pemberian material. Pemberian secara materi. Sebagai ucapan syukur kepada Allah. Amsal Soleman 3 ayat 9 dan 10. Ayat 10-nya akibat orang yang rutin, orang yang setia. Ya. Memberikan satu persembahan. Ayo kita baca yang mantap. 2, 3. Maka akibatnya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku, ya sebagai pengalaman saya, sebagai pengusaha, sudah saya sharing kepada saya berkali-kali, ayo kita lakukan mempersembahkan persembahan secara materi. Sebagai ucapan syukur, bukan gambling saudaraku. Saya masih ingat
berapa tahun yang lalu dalam kondisi saya yang masih kekurangan, saudaraku. Satu kali saya berkelahi, bukan bertengkar mulut gitu saudaraku, sama tetangga toko saya namanya Kwok Jiang. Karena saya buka arisan, nggak bisa ngasihi gitu saudaraku ya. Karena saya pakai uangnya buat bayar-bayar dan lain sebagainya, ya kena orang dan lain sebagainya. Nah, dia waktu narik saya punya cuma, aduh sorry aku gak iso bayar sih, engko aku duit-duit ijang ya tak kei ijang ya. Waduh saudara, marah-marah ndak karuan, saya dicaci maki, konek njaluk duit tanggal selawe, narik tanggal 20 wis diuber-uber, 24 telat sedino ae kon wis gak iso. Saiki koyo wayahe narik duit gak ono. Waduh saya ya diem aja. Ya tetangga persis saudara itu. Memang saya salah sudah. Tidak apa-apa, sudah saya diem aja saudaraku ya. Kita bertengkar mulut. Lah berapa hari kemudian, berapa waktu kemudian saudaraku ya. Tuhan itu luar biasa. Saya ini dapat orang cicil gitu, 35.000. Tak eling-eling. Karena pagi tadi saya ngomong 35 juta gitu ya. Istri saya bilang 35.000. Karena uang dulu saudaraku 35.000 itu banyak saudaraku ya. Dicicil 35.000. Lalu saya itu ambil 25.000 saya persembahkan kepada Tuhan ya. Yang 10.000 untuk saya, karena saya masih ingat uang 10.000 itu hasil dulu saya jual anjing buat makan. Nah sekarang yang 10.000 tak simpen, yang 25.000 saya persembahkan. Setelah saya persembahkan, apa saya itu ngenten-ngenteni, ya Bu, kok. Nah saya cuma dengar apa yang guru saya sekolah Alkitab katakan saudaraku. Kalau Pak Tani itu nabur, dia tidak tiap hari datang, kok kamu tuh metu sih gitu. Dia tidak akan satu minggu datang, lu kok cilik ini sih itu kule. Enggak saudaraku, dia tahu, dia percaya, dia pastikan bahwa akan bertumbuh. Dia hanya menyirami, nah seperti saudara ini, tiap minggu disirami dengan firman Tuhan. Ya. Nah kita tahu pasti dia akan bertumbuh dan panen. Demikian juga hidup kita. Kalau kita rutin memberikan vitamin, kita menabur 100% pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Nah, selang beberapa bulan, istri saya itu naik chicken saudaraku. Ya pengalaman tidak akan saya lupakan. Istri saya naik chicken ke Kwok Jiang ini, tolong Jiang aku neci Jiang, bukan obras ya, neci. Saya kan konveksi saudaraku. Begitu Kwok Jiang bilang gini, loh Lin, kan gak duwe mesin neci ta? Durung duwe Jiang. Langsung dia itu buka, angkat telepon. Toko Sumber Jaya. Jalan, mana? Kok lali aku? Bunguran. Sebelahnya BJ Junction, itu jalan Bunguran. Namanya Kwok Jung. Sampai saya kenal. Jung. Mesin neci merek Pegasus piro Jung? 535.000. 535.000. Wah lho saudaraku. Ya. Setelno siji Jung, kirimno nang nggone Kedondong Kidul Gang 1 nomor 22 se. Nggone Syogun, saya denger. Saya datang, jangan aku terus bayar arisan loh, jangan. Saiki aku mbok tukono mesin neci kapan aku kok bayar? Wis gampang nek kon duit riyo engko bayaran. Saudaraku, istri saya saudaraku, nok nggone pasar kapasan tak rangkul saudaraku wetenge pinggangi. Langsung tak uncalong ini. Tuhan itu hidup mah. Tuhan itu hidup mah. Tuhan hidup itu. Saking senenge. Nek saiki gak iso tak uncalno saudaraku. Soalnya awake wis gede saudaraku. Aku iso kambruan saudaraku ya. Berat badannya dia lebih berat daripada saya saudaraku. Tapi itu ya
yang saya alami. Ya. Nah, sampai saya detik ini, ya, sekalipun pandemi, sekalipun saya tidak pergi ke China, biasanya saya pergi ke China, saudaraku, itu ada Pak Singgi di situ. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Bukan ada masalah, bukan ada problem. Saya kena banyak juga. Ya, saya kena di Cungko itu juga banyak. Ya, berapa 35.000 renminbi atau berapa saya lupa pokoknya saudaraku ya. Kena bojok saudaraku ya. Tapi ya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemberaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya terjadi. Berikan tolak yang mana? Memang repot saudaraku ya, kalau wongnya didik, udan gitu. Rasanya nek mau keplok itu kok sungkan gitu saudaraku ya. Ya, kalau sama Tuhan gak usah sungkan-sungkan. Berikan tepuk tangan yang panjang. Katakan, katakan haleluya. Janjimu seperti fajar. Amin. Yang tiada bersinar. Lakukan. Dan saudaraku, saya mau berkata jujur kepada saudara. Ya. Orang-orang yang setia. Coba kita, kalau kita tempat ini, mikir gak saudaraku? Kita sudah perpanjang 5 tahun. Ya, loh, di Kelapa Gading, aku ini Kelapa Gading Jakarta di Gading Pantai, itu tanah 1046 meter, kurang 3 kali pembayaran. Aku ngomong ini berhenti kudu nangis, saudara. Bukan saya. Cukup kita ini dalam kasih karunia, ucap syukur sama Tuhan. Enak gak enak, ucap syukur. Iman itu sangat penting seperti yang saya katakan. Sekalipun belum melihat bukti, omong no. Nah tadi pagi tidak muncul, sekarang muncul. Coba saya buka dulu Sun. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudaraku, ini Alkitab gak kira salah belas. Loh saya ini gembala saudaraku. Saya lihat, waduh, orang ini luar biasa. Gak pernah absen untuk memberi. Saya gak ngomong besar kecil loh saudaraku. Sorry, jangan diukur dari situ. Macam-macam orang itu saudaraku. Baca, 2, 3. Ia memberikan kekekalan kepada manusia. Tapi manusia tidak dapat menyelami dari awal sampai akhir pekerjaan Allah itu. Sebab itu jangan pakai perasaan. Pakai iman, diperlukan iman. Iman berarti percaya sekalipun tidak melihat. Percaya meskipun tidak melihat, diomongno. Berkali-kali saya mengajarkan. Ya, minggu yang lalu sudah saya ajarkan bagaimana Abraham 25 tahun menanti. Diomongno terus sampai Abraham. Meskipun tidak ada harapan, Abraham berharap juga dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikannya. Karena Abraham percaya dan bergantung kepada janji-janjinya Allah. Oh haleluya. Ini pun saudaraku kurang 3 kali pembayaran. Ya, terus ada tanya sama saya, Pak, nanti kalau sana sudah jadi, sini ditutup Pak. Ya enggak dong. Ya 5 tahun lagi kalau Tuhan izinkan,
Disuruh perpanjang, ya perpanjang. Amin. Tepuk tangannya. Kalau disuruh beli dengan apa? Gelap dibayar iman. Ayo tak jalan. Sudah tahu ini? 1 meter minta 35 juta. Itu ngedewek. 1.250 meter. 40 miliar. Uang dari mana? Saya tidak ambil pusing. Bagian saya mengucapkan apa yang dikatakan Tuhan. Bagian Tuhan menjadikan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Loh, pestalah. Itu bukan hanya soal materi, saudaraku. Ya. Soal kesehatan. Banyak orang tanya. Nah, kemarin itu saya rapat di One Icon, saudaraku, apartemen. Waduh, umur ya kaya-kaya, saudaraku. Wong apartemen yang paling dukur itu dia punya 18 miliar. Kayak omah ya, saudaraku. Kondominium. Iya. Dia Pak Rudi itu ada di atas, bukan hanya dia punya satu, Jakarta punya. Orang memang dia kerjanya apa? Mencahkan batu bara. Iya, tapi umurnya enggak sampai 60. Waduh. Mukanya kayak iso bercahaya, enggak tahu kenapa, saya enggak ngerti. Dia tanya, "Umur piro Pak Gunawan?" 69. Dukur sampai ngisor diteloi, dukur sampai ngisor diteloi. Apa Pak? Loh kok awalnya seger ini. Puji Tuhan Pak. Ya. Pokoknya gini saudara, ayo ya. Kita lakukan, kita imani. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yang suka katakan amin. Kita masuk yang kedua. Ya percayalah saudaraku. Ya saya berdiri ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan tidak pernah utang sama saudara. Dia bahkan memberikan terus berlimpah-limpah. Maka itu doa saya gimana? Bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Ya. Yang tidak pernah ditarik kembali, yang tidak pernah dibatalkan. Tuhan tidak pernah membatalkan. Ya, lupa saya dulu diberkati Pak, sekarang tidak diberkati. Loh mungkin ada sesuatu, bertobat sih lah. Percaya ya Tuhan. Ada waktunya Tuhan itu melatih kita. Supaya kita tidak melihat keadaan. Gitu saudaraku. Ya. Sehingga kita naik iman kita bertumbuh, ya lainnya itu pasti mengikuti. Nah saudaraku, yang kedua saya mempersembahkan tubuh kita. Roma 12 ayat 13, ayo kita baca. 2, 3, karena itu yang keras. Saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku kok hilang suaraku. Ya, kok kurang. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menesan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kok iso cilik dewek ya. Nah saudaraku yang kekasih, mempersembahkan tubuh kita ini adalah ibadah yang benar dan berkenan. Dalam tubuh ini ada jiwa, ada roh. Roh kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Jiwa kita ini harus kita persembahkan. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Tiga-tiga ini harus kita persembahkan di mezbahnya Tuhan. Zaman dulu orang kalau mempersembahkan lembu atau burung tekukur itu dibakar dalam mezbah sampai gosong. Artinya sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Tidak ada yang namanya setengah mateng. Saya ingat saya ini dulu tidak pernah makan steak, saudaraku diajak makan steak sama teman saya, ya sama istri saya diajak, ditanyai, dimasaknya apa ini? Well done atau apa? Medium well, betul ya? Medium well. Lah, aku ngomong simpul. Oh nek gitu,
medium well. Ya wes medium well, Bu. Begitu datang dikasihkan saya medium well. Plus, barang tak iris, lu dagingnya je abang. Kayak ono getene saudaraku. Istri saya enggak suka saudaraku. Ternyata kalau medium well itu setengah mateng. Wah aku kadang ngomong ditukono lah gak enak saudaraku ya. Ya medium well setengah mateng tak pangan saudaraku. Ya, tapi ya lumayan enak kok saudaraku ya. Istri saya enggak doyan, ya tak pangan pisan saudaraku ya. Ya sudah dia makan irisannya cili-cili ya karepmu lah. Yang penting aku doyan gitu saudaraku ya. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi kalau menyerahkan hidup kita atau tubuh kita itu tidak boleh medium well, halus well done, betul-betul gosong saudaraku. Artinya jangan kita ini separuh-separuh melok Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudaraku yang kekasih, maka kita akan mengalami banyak sekali hal-hal yang indah. Jangan sampai kita juga terkecoh dengan berkat. Ya, ada contoh ilustrasi lah, ini namanya ilustrasi saudaraku ya. Anak kecil dibawa Tuhan Yesus jalan ke sorga. Dia jalan, senang sama Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Wah pokoknya bersama Tuhan dia itu senang sekali. Lalu dia lihat ada gudang banyak sekali. Apa itu Tuhan? Oh itu berkat buat orang-orang yang percaya di dunia ini. Boleh saya lihat? Boleh, itu punyamu. Dibuka gudangnya. So. Begitu dibuka gudang itu. So. Waduh, berkatnya berlimpah-limpah. So. Wah, anak itu senang setengah mati. Tapi anak itu bukan hanya senang toh. Ya, setelah dia lihat senang, dia kembali melok Tuhan jalan saudaraku. Ya, jangan sampai begitu kita diberkati, hati kita tidak pada Yesus mengikuti terus, tapi pada harta tadi itu saudaraku. Itu tidak baik saudaraku, dan itu akan menyengsarakan saudara. Ini cerita ekstrim ya, ini kesaksian betul. Saya ini ke Bandung sering. Setiap saya ke gereja itu, saya lihat ada song leader, tinggi, gede, ganteng gitu. Kalau mimpin pujian suaranya mantap saudara. Setiap saya senang lihat ya, puji-pujiannya saya senang. Berapa kali kemudian, kok gak ketok? Saya datang lagi gak ketok, saya tanya sama temennya, loh mana hari itu? Oh, gak tahu tak Om. Gak katanya aku, apa Om? Dibunuh Om. Loh, dibunuh sadis Om. Tangannya dicancang, mukanya dikuliti Om. Wih, saya ngeri juga saudaraku. Loh apa Om? Saudaraku, dia itu dulu homo. Oh ya, karena sudah bertobat, dia pelayanan. Tapi satu kali, tidak tahu berapa tahun, tidak saya ngerti. Dia itu iseng-iseng pergi malam minggu ke tempat konco-konconya yang dulu. Kejegur lagi, pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Nah punya pacar lagi. Pacarnya ya sejenis. Nah karena temannya juga di gereja ada, kadang-kadang pergi sama temannya yang laki-laki, ketemu sama pacarnya yang ini, cemburu saudaraku, dibunuh. Saudara tahu, memang orang yang punya kelainan gitu saudaraku ya, itu lebih kejam daripada orang yang biasa. Tidak peduli laki, tidak peduli perempuan. Kalau sudah mangkel, wah maka itu saudaraku, kita jangan menoleh ke belakang. Yang suka katakan amin. Yang percaya katakan yes. Sayang. Pernah contoh yang saya kasihkan. Monyet satu dikumpulkan sama bebek 30. Setengah tahun, 1 tahun. Monyetnya jadi apa? Kata jadi bebek. Ya salah tetap monyet. Ya enggak? Ya apa ya? Pendeta siji dikumpulkan sampai pemabuk 30.
Setiap hari kumpul, pagi malam siang kumpul sama pemabuk. Ya kira-kira setengah tahun. Pendeta itu jadi apa? Pemabuk. Nular. Jangan sok suci. Ya. Nah saudaraku yang kasih, biarkan ini menjadi apa ya, kita dekat terus sama Tuhan. Ya saya mengajak, ayolah hari Jumat datang. Kita ikut menyembah Tuhan, kita dekat. Saudara ini kalau minggu datang kan dilatih, di training saudaraku. Supaya mengganti cara kita berpikir ini. Yang terakhir, ya, persembahan yang benar dan berkenan, mempersembahkan yang berharga. Apa itu yang berharga? Emas, kemenyan, apalagi yang berharga, mungkin harta benda yang nilainya tinggi. Ya mungkin kalau saudara kaya raya saya Pak Rudi yang dia orang Kristen juga saudaraku ya. Tapi dia tidak pernah membicarakan kekayaannya, dia membicarakan Tuhan terus saudaraku. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang berharga apa yang dalam hidupannya. 2 Timotius 4 ayat 6. Ayo kita baca 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini tulisan Rasul Paulus. Dia mempersembahkan hidupnya yang paling berharga. Ya. Martir, mati syahid martir. Tapi saat ini kan tidak ada, saudaraku. Jarang. Ya. Kalau yang itu Pak yang kena bom dan lain sebagainya, ya itu boleh dikatakan martir. Tapi kan tidak seperti Rasul Paulus, ya sungguh-sungguh dia dianiaya dan lain sebagainya untuk memberitakan Kristus saudaraku. Tetapi yang berharga itu apa ya? Apa yang saudara benar-benar sayangi gitu loh saudaraku. Ya. Itu jangan sampai gandoli saudara. Saya ini anak 4 saudaraku ya, perempuan 1 laki saudaraku ya. Semua orang bilang, waduh hoki kon, iku papat wedok, iku sikile mejo sekili papat. Lono sing telu ya saudaraku ya. Tapi orang-orang Chinese itu ngomong gitu saudaraku ya. Lah siji ku apa ndukure mejo. Wah tadi anakmu itu ngene. Wah iki pasti anak emas ini ya. Nggak ada ya. Anak paling disayang nggak ada. Tanya Yosua itu nggak pernah tak sayang saudaraku. Ya bukan nggak pernah nakal, ya nakal saudaraku. Dek isu tak critakno, bapak tak critakno maneh ndi wonge. Isin mlayu kono saudara. Kelas 6 SD saya dipanggil gurunya untuk melayani retreat SD di Batu saudaraku. Banyak sama guru-gurunya. Ya, saya layani. Wah saya layani dengan semangat. Waduh gurunya senang, semua anak-anak senang saudaraku ya. Selesai saya diberikan bingkisan, penghargaan gitu. Diajak ke kantornya. Sungkan dari ini saudaraku ya. Nah, lalu dia bilang gini, Pak terima kasih Pak, motivasinya firmannya luar biasa bla 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 bla. Oh ya sama-sama kemurahan Tuhan. Moro-moro gini, Pak maaf ya Pak ya, Bapak ini Pak seneng minum bir Pak. Hah? Kok gak enak takoki saudaraku. Aku mari khotbah, saya seneng minum bir. Oh saya tidak bisa minum bir, kalau saya minum itu merah semua muka saya. Misalnya bisa gatal kabeh Bu, saya tidak suka, dari kecil saya tidak bisa. Terus dia ngomong gini, maaf loh Pak, iya tadi malam Yosua itu loh Pak, malam-malam itu teman-temannya dibangunkan Pak, diajak keluar Pak. Diajak minum bir. Bawa ya dek, mana Pak beli? Enggak Pak, bawa dari rumah, ngambil dari kulkas. Oh kaget aku saudara. Aku gak tahu nggawa bir. Ternyata saudaraku ya, istri saya ingat waktu itu sama istri saya. Oh berapa minggu yang lalu adik istri saya ini ucapan syukur beri rumah di Sutorejo. Nah maaf ya, orang Katolik gitu loh. Banyak sekali minuman bir. Lah saya dikasih, saya nggak mau minum, memang saya nggak bisa minum saudaraku ya. Dia disuruh bawa pulang. Dikasih 1 dibawa pulang sama istri saya, ditaruh kulkas. Saya lupa, saya memang nggak suka bir saudaraku. Nah dia retreat, dia ambil, dia curi saudaraku. Diajak makan, diajak minum teman-temannya, memang saudaraku.
barang curian itu enak rasanya. Saudara. Itu anak saya, saudaraku. Tapi tidak saya marah-marah, tidak saya caci maki. Harus saudaraku, orang didik itu harus. Iya namanya anak-anak itu biasa kayak gitu. Ngomong-ngomong, tapi puji nama Tuhan. Iya. Memang ya Tuhan itu sudah saya bilang, Tuhan kalau saya punya anak laki Tuhan, biar jadi hambamu. Anak laki satu, biar jadi hambamu. Jangan seperti teman saya, Kok Gun, anakku sing nomor 3 lho Kok Gun. Ya sekolah gak lulus-lulus, bolak-balik, gagal, pengen telu, gagal terus ini. Tadi bapak no, cik tadi pendeta ae mari yo. Loh. Lah sing nomor 1, sing nomor 1 ku kumlot terus sih, gak tau gak kumlot deh, juara terus sih. Oh tadi nek goblok kayak no Tuhan ngono ya saudara. Itu bukan persembahan buah sulung itu ya. Keren-keren saudaraku ya. Enggak, anak saya biar. Tapi memang betul saudaraku. Ya, begitu dia kerja, ya dulu aku kerja. Pertama kerja no asuransi, terus kerja no ngone fotografer. Saya tuh kasihan saudaraku. Kalau berangkat itu jam 2 malam saudaraku. Ya, jam 2 subuh. Untuk kemana? Aduh bolak-balik Iling Nusa Kambangan nih saudara. Balai Kambang untuk foto. Nah saudaraku aduh Yos. Kon kok ngene sih Yos. Wis gak usah lah Yos. Tapi dia masih tetap pengen ya tidak apa-apa. Ya. Lalu dia IT. IT juga gitu saudaraku. Dia lumayan loh. 1 bulan 1 minggu. 1 minggu dia pegang IT itu. 1 minggu loh 30 juta saudara. Ya, tapi dia tidak pernah di rumah. Saya anaknya sudah 2, kasihan sama istrinya, saudaraku ya. Ditinggal terus. Ya mama istrinya tidak apa-apa. Tapi aku ya apa-apa, harek gandengnya kayak gini, saudaraku. Ya, ya apa? Ya. Akhirnya gimana, saudaraku? Wis keluar ayos. Ditinggal, saudaraku. Dia sekolah Alkitab, saya hanya bisa jual 1 mobil, itu 1 untuk setengah tahun. Jadi kalau di Singapura, ya 8 bulan, dia sekolah Alkitab itu, saudara, dia itu makannya itu, saya kalau cerita sih saya sampai nangis. Dia caranya makan gimana? Ya kalau ada persekutuan doa hari Senin atau Selasa gitu tuh jalan kaki. Singapura kan tidak ada taksi mahal sekali. Ya, jadi jalan melok persekutuan no sana saudaraku. Nanti nek udah pulang gitu ono jajan, itu dia makan jajan. Kalau sarapan itu sosis nugget mie tiap hari. Iya toh. Jadi waktu itu badannya bagus kurus enggak kayak sekarang saudaraku ya. Sekarang aduh. Piro kilo? Iya, 10 kilo. Turun 10 kilo terus no. Ciamik. Nah saudaraku, lalu barusan ini Pak aku tak sekolah ya. Gak apa-apa sekolah cari awis. Ya, saya senang saudaraku, cari sekolah di Surabaya, sekolah teologi ya. Wah gak ada yang cocok. Nah maunya apa? Ada Singapura lagi ta. Ya, ninggalo bojomu lah ya soro nanti saudaraku ya. Akhirnya ke Harvest, yaitu Jimmy Untoro di Jakarta. Ya akhirnya dia sekolah di Jakarta terus kena pandemi sekolah pakai virtual itu ya, Zoom. Ya ini sudah skripsi, nanti ujian Desember, nanti bulan 6 di wisuda. Lalu dia bilang gini, Pak aku tak ngelanjutno S2 harus, kalau kamu ada semangat harus. Loh saudaraku, masa tuamu tergantung dengan masa mudamu. Ya Pak ya? Ya toh, masa muda itu masa keemasan. Iya, itu enggak akan lupa saya karena saya dulu waktu di SD, Pak Heri guru saya SD itu ngomong, Gun, masa tuamu tergantung dengan masa mudamu. Masa mudamu adalah masa keemasan. Ya, jadi saya terus dorong supaya dia itu belajar. Dan memang puji Tuhan saudaraku ya. Kalau dia semangat untuk doakan. Saya percaya, saya yakin. Di tangan hamba Tuhan yang benar. Gereja kita akan bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Tidak dapat dibatasi. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Iya. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Ayo saudaraku. Ya, biarkan kita mempersembahkan
Apa yang menjadi berharga dalam hidup? Jangan eman-eman waktu untuk Tuhan. Bok saya malu kok ini kok gak kesel yo. Yo nek ngomong kesel ya umur sami ini. Tapi saya enggak mau ngomong kesel. Umur itu hanya angka. Semangat harus muda. Amin. Jadi saya kapan saja melayani hari ini 3 kali. Apalagi kalau pagi itu kaki kesel. Terasa kesel. Pagi belum makan, sarapan sedikit. Pagi siang itu rotok kesel. Tapi begitu makan ya kuat lagi. Ya, jadi saya akan melayani, saya sudah ngomong sama istri saya, mah kita ndak boleh pensiun. Kalau pensiun pasti cepet pikun. Ya, mas sampai tua mungkin ya gigi saya bisa ndak jangkep namanya tua ya pelat ndak apa-apa. Melayani itu sudahlah gitu ya. Utuh metu-metu saya. Saya lihat Pak Ateng itu kalau ngomong itu giginya palsu dah. Kalau ngomong itu giginya sak muncul. Satu kali saya khotbah dia semangat ketawa kelas untune ucul. Untuk ucul ora kisor digoleki gak karo-karo. Golek apa? Golek untu. Tapi maksud saya begini saudaraku, ayolah kumpul ambil orang antusias, amin. Kumpul sama orang semangat, amin. Saudara dengarkan khotbah di YouTube di mana saja, itu bagus baik untuk menjadi vitamin dalam hidup saudara. Tetapi ayo kumpul sama orang yang bersemangat supaya saudara tetap semangat. Ya, sehingga saudara boleh senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati.